Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Mari kita cek apakah Bible umat Kristiani memenuhi kriteria tersebut. Pada video kali ini, kita akan tunjukkan bagaimana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memanipulasi terjemahan ayat-ayat Bible yang bertentangan dengan KJV atau King James Version. Pertanyaannya, apakah wahyu Tuhan boleh diubah-ubah dan ditambah sesuai kemauan sebuah yayasan penterjemah? Dan untuk apa teknik ini diberlakukan LAI? Apa untuk menipu umat? Disinilah bobot sebuah kitab Tuhan akan terlihat. Jika itu wahyu Tuhan, maka tidak mungkin ada beda-beda terjemahan. Kecuali jika kitab Tuhan tersebut hanya produksi manusia yang mengatasnamakan Tuhan tanpa pewahyuan. Mari kita lihat pertentangan antara terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan King James Version berikut ini. Bisa dilihat pada Ibrani 4 ayat 8. Di dalam King James Version dikatakan for if Jesus. Sementara di dalam LAI, terjemahan baru, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Mana yang benar? Kedua, Lukas 4 ayat 44. Dikatakan dalam terjemahan baru, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sementara dalam King James Version dikatakan Galile. Mana yang benar? 3. 2 Samuel 17 ayat 25. Dalam terjemahan baru, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang bernama Yitra, seorang Yismael yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Sementara di dalam King James Version dikatakan Yisraelite. Mana yang benar? 4. Markus 16 ayat 8. Anda bisa lihat sangat banyak penambahan di sini, yaitu dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sementara di dalam King James Version hanya sampai pada afraid atau takut. Mana yang benar? 5. 1 Raja-Raja 15 ayat 10. Di dalam terjemahan baru dikatakan 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maka, anak Abisalom. Sementara di dalam King James Version dikatakan mother. Mana yang benar? Nenek atau ibu? 6. Kidung Agung 5 ayat 15. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Tetapi dalam King James Version tidak ada kalimat gunung. Mana yang benar? 7. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tetapi dalam King James Version dikatakan sure. Bahasa Inggris dari mana? Sure menjadi Tuhan. Mana yang benar? 8. Ulangan 33 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Faran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sementara di dalam King James Version dikatakan 10,000. Jadi, mana yang benar? 10.000 atau puluhan ribu? 9. Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Lagi-lagi, terjemahan baru menerjemahkan kata sure menjadi Tuhan. Bahasa Inggris dari mana? Dan mana yang benar? 10. Kidung Agung 5 ayat 10.
putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Tetapi dalam King James Version dikatakan 10,000. Jadi, mana yang benar? Itulah bukti-bukti bahwa penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bertentangan dengan terjemahan King James Version. Dan bisa disimpulkan, jika sekarang saja terjemahan bisa diganti dan ditambahkan, bagaimana hal tersebut juga di masa lalu? Apakah tidak diberlakukan hal demikian juga? Keakuratan sebuah kitab suci sangat diperlukan tentunya, karena dari sanalah kesucian wahyu Tuhan bisa digambarkan. Jika berubah-ubah sesuai keperluan dan kemauan yayasan penterjemah, bagaimana bisa terjamin kesucian firman Tuhan tersebut? Logikanya, jika pada zaman sekarang saja boleh berubah dan bertambah, apa hal tersebut juga tidak dilakukan di zaman lampau? Semoga menambah wawasan. Jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe. Salam akal sehat. Terima kasih.